Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan memperoleh syafaat dari beliau dengan rajin bersalawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Selamat datang dalam pembelajaran hari ini yang akan mengetengahkan materi tentang metode kalkulasi biaya proses, di mana ada dua model. Model average akan kita bandingkan dengan model FIFO atau MTKP. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasanya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa belajar sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari ini benar-benar kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan langsung masuk kepada part yang pertama, yakni aliran proses produksi. Aliran proses produksi terbagi menjadi tiga, yakni sequential product flow, parallel flow, dan selective product flow. Kita masuk kepada aliran berurutan atau sequential product flow. Di sini akan kita ilustrasikan pada tiga departemen produksi A, B, dan C, dan satu lagi adalah gudang barang jadi. Di sini ada tanda ya, ada kode WIP atau WIP dan tanda FG atau FG. Di sini WIP adalah work in process dan FG adalah finished goods. Ya, barang jadi. Jadi kita lihat aliran berurutannya bagaimana. Barang awal diproses di departemen pertama. Ini dia terjadi pemprosesan bahan baku, lalu ada tenaga kerja langsung dan BOP, kemudian hasilnya dipindahkan ke departemen kedua dan departemen seterusnya. Jadi di departemen 2 juga ada tambahan tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabriknya ya. Kemudian hasilnya ditransfer ke departemen seterusnya, yakni departemen C. Dari departemen C, hasil daripada departemen C nantinya, kemudian terakhir dipindahkan ke gudang barang jadi. Aliran sejajar atau paralel product flow akan kita ilustrasikan pada 4 departemen A, B, C, dan D, dan juga gudang barang jadi. Sama ya, ada kode WIP atau WIP dan FG di sana ya, sama. Mari kita ilustrasikan misalnya pada pabrik mobil. Material diproses di departemen A untuk mesin, jadi departemen A akan membuat mesin, dan departemen B untuk kerangka mobil. Kemudian hasil barang departemen A dan B dipindahkan ke departemen C. Departemen C merupakan departemen perakitan. Jadi di sana tadi mesin dan kerangka mobil akan dirakit di departemen perakitan, yakni departemen C. Ada biaya tenaga kerja langsung dan juga BOP-nya juga. Kemudian hasil daripada barang di departemen C dipindahkan ke Departemen D. Departemen D adalah Departemen Pengecatan dan Perlengkapan.
Jadi sesudah dirangkai tadi ya, sudah dirakit mesin dan kerangka mobilnya, lalu akan dilakukan pengecatan dan perlengkapan. Perlengkapannya akan dilengkapi ya di dalam mobilnya. Jadi di situ ada keluar lagi biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabriknya. Hasil barang departemen D, berarti barangnya sudah jadi ya, produknya sudah jadi, dipindahkan ke gudang barang jadi. Itulah adalah aliran sejajar atau parallel product flow. Ya, yang ketiga adalah aliran selektif atau selective product flow. Kita misalkan pada penangkapan ikan, hasil tangkapan ikan dibagi dalam 3 departemen ya. Yakni departemen A dan departemen B dan departemen C. Jadi di sini sebagian ikan diolah di departemen A yang merupakan departemen penyortiran, jadi ada sortir ikan ya. Kemudian dipindahkan ke departemen D atau departemen pengepakan. Jadi setelah disortir baru dilakukan pengepakan. Lalu sebagian lagi diolah di departemen B menjadi ikan kaleng, kemudian dipindahkan lagi ke departemen D dan departemen pengepakan. Jadi setelah dijadikan ikan kaleng lalu dilakukan pengepakan di departemen D. Lalu sebagian lagi diolah di departemen C untuk dikeringkan, departemen yang pengeringan ya, kemudian dipindahkan ke departemen D untuk dilakukan pengepakan. Ya, di departemen D dari departemen D dipindahkan ke gudang barang jadi. Di departemen D ini ada tambahan lagi biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabriknya ya. Kemudian nanti hasilnya merupakan produk jadi ditransfer ke gudang barang jadi. Kita masuk kepada part yang kedua, yakni metode kalkulasi biaya proses. Metode kalkulasi biaya proses, pada metode ini ada 2 model. Yakni model kalkulasi biaya rata-rata atau average dan model kalkulasi first in first out atau FIFO atau masuk pertama keluar pertama atau MPKP. Atau MPKP, di mana biaya persediaan awalnya produk dalam proses ditambahkan pada biaya-biaya periode sekarang ya. Sementara pada FIFO atau MPKP, biaya persediaan awal produk dalam prosesnya dikeluarkan dahulu. Jadi itu bedanya ya. Jika di biaya rata-rata atau average, biaya persediaan awal PDP-nya ditambahkan dengan biaya-biaya periode sekarang. Jadi ada 2 biaya. Biaya PDP awal ditambahkan dengan biaya sekarang. Itu pada metode average. Sementara pada metode FIFO atau MPKP, biaya persediaan awalnya dikeluarkan ya, dikeluarkan dahulu. Jadi yang dipakai hanya biaya-biaya periode sekarang saja. Itulah perbedaan dari 2 model pada metode kalkulasi biaya proses ini. Tahapan kalkulasi biaya proses itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahapan menghitung unit ekuivalensi. Yang kedua adalah tahapan menghitung HPP per unit. Dan tahapan ketiga adalah tahapan menyajikan laporan biaya produksi. Kita masuk kepada part yang ketiga, yakni model average atau rata-rata. Kita akan langsung masuk kepada contoh kasus. Data produksi bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut. Data produksinya masuk prosesnya adalah 20.000 unit, BDP awalnya 5.000 unit, dilihat tingkat penyelesaiannya yakni BBB 100% dan biaya konversinya atau BK 35%. BDP akhirnya adalah 6.000 unit, kita lihat tingkat penyelesaiannya atau TP-nya. Biaya bahan bakunya 70%, BTK-nya 60%, dan BOP-nya 50%. Biaya pada BDP awal, BBB-nya adalah Rp500.000, BTK-nya adalah Rp600.000, dan BOP-nya adalah Rp350.000. Biaya bulan ini, BBB-nya adalah Rp16.800.000,
BTK-nya Rp10.200.000 dan BOP-nya Rp5.750.000. Pertanyaannya adalah, buatlah laporan harga pokok produksi dengan model average atau rata-rata. Ya, di soal tadi belum ada produk jadi ya, belum disebut produk jadinya berapa, maka kita harus cari dulu produk jadinya. Produk jadi dicari dengan rumus produk masuk proses ditambah dengan PDP awal dikurangi dengan PDP akhir. Produk masuk prosesnya adalah 20.000 unit, PDP awalnya 5.000 unit, dan PDP akhirnya 6.000 unit. Maka hasilnya adalah 19.000 unit. Kita masuk kepada tahap yang pertama, yakni menghitung unit ekuivalensinya. BBB dihitung unit ekuivalensinya dengan rumus produk jadi ditambahkan dengan persentase PDP akhir BBB dikalikan dengan unit PDP akhir BBB. Produk jadinya adalah 19.000 unit, persentase PDP akhir BBB-nya adalah 70%, dan unit PDP akhir BBB-nya adalah 6.000 unit. Maka hasilnya adalah 23.200 unit. BTK rumusnya juga sama, tetapi ini dilihat ya, persentase PDP dan unit PDP-nya juga diambil yang BTK tentu saja. Maka penambahannya adalah 19.000 unit ditambahkan dengan 60% dikalikan dengan 6.000 unit. Hasilnya adalah 22.600 unit. BOP sama juga rumusnya, tetapi di situ persentase PDP akhirnya adalah yang BOP punya dan unit PDP akhirnya juga ya BOP punya. Maka di situ 19.000 unit ditambahkan dengan 50% dikalikan dengan 6.000 unit. Maka hasilnya adalah 22.000 unit. Kita masuk kepada tahap yang kedua, yakni menghitung HPP per unit model rata-rata atau average dengan rumus biaya bahan baku, biaya PDP awal BBB ditambah dengan biaya bulan ini BBB. Di sini ya letak perbedaan dengan FIFO. Kalau FIFO nantinya dia hanya pakai biaya bulan ini saja. Sementara pada model rata-rata itu biaya PDP awal ditambahkan dengan biaya bulan ini. Ya, dibagi dengan unit ekuivalensi BBB. Maka hasil perhitungannya adalah Rp500.000 ditambah dengan Rp16.800.000 dibagi 23.200 unit yang merupakan unit ekuivalensi yang kita sudah cari sebelumnya. Maka hasilnya adalah Rp745,68 per unit. Lalu BTK-nya juga rumusnya sama, cuman diingat di situ adalah biaya untuk BTK dan biaya bulan ini maupun biaya PDP awal untuk BTK ya. Unit ekuivalensinya juga BTK punya. Maka Rp600.000 ditambah dengan Rp10.200.000 dibagi 22.600 unit, maka hasilnya adalah Rp477,87 per unit. BOP, biaya PDP awal BOP ditambah dengan biaya bulan ini BOP dibagi dengan unit ekuivalensi BOP, maka Rp350.000 ditambah dengan Rp5.750.000 dibagi 22.000 unit, maka hasilnya adalah Rp277,27 per unit. Kita masuk ke langkah yang ketiga, yakni menyajikan laporan harga pokok produksinya. Maka ini kepala laporannya PT XXX, laporan harga pokok produksi proses untuk bulan Desember 2019. Badan laporannya, yang pertama kita masukkan data produksi terlebih dahulu. PDP awalnya adalah 5.000 unit, masuk proses 20.000 unit, jumlahnya adalah 25.000 unit. Produk jadinya adalah 19.000 unit dan PDP akhirnya adalah 6.000 unit, maka jumlahnya adalah 25.000 unit. Jadi sama ya jumlahnya. Kita
kita masukkan data biayanya. Di sini biayanya adalah biaya bahan baku, unit ekuivalensinya kita masukkan 23.200 unit ya. HPP per unitnya adalah Rp745,68 per unit. Maka jumlahnya adalah Rp17.300.000. Jadi diingat ya, 23.200 unit ekuivalensinya dikalikan dengan HPP per unitnya, itu kalau dikalikan hasilnya tidak bulat 17.300.000, tetapi yang kita input adalah 17.300.000 karena yang kita input di sini jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah biayanya, yakni jumlah biaya PDP awal ditambah dengan jumlah biaya periode sekarang, periode ini ya, bulan ini. Biaya tenaga kerjanya 22.600 unit ekuivalensinya Rp477,87 per unit, HPP per unitnya. Maka di sini jumlah biayanya adalah Rp10.800.000. Biaya operator pabriknya juga kita masukkan dengan total Rp6.100.000. Maka HPP per unit untuk produk jadi adalah Rp1.500,82. Dan jumlah biaya total biayanya adalah Rp34.200.000. Kita masuk ke yang ketiga, perhitungan HPP-nya. HPP produk jadinya, tadi produk jadinya adalah 19.000 unit, dikalikan dengan Rp1.500,82 yang merupakan HPP per unit untuk produk jadinya, maka hasilnya adalah Rp28.515.580. HPP produk dalam prosesnya, BBB 6.000 unit dikalikan dengan 70%, ya ini merupakan PDP akhir ya, tingkat penyelesaian BBB untuk PDP akhir. Dikalikan dengan Rp745,68. Maka hasilnya adalah Rp3.131.856. Kemudian BTK-nya adalah 6.000 unit dikalikan dengan 60% dikalikan dengan Rp477,87. Maka hasilnya adalah Rp1.720.332. BOP-nya juga begitu, hasilnya Rp831.810. Maka hasilnya HPP produk dalam prosesnya adalah Rp5.683.998. Maka totalnya adalah Rp34.199.578. Selisihnya adalah Rp34.200.000 dikurangi dengan Rp34.199.578, maka selisihnya adalah Rp422. Dan ini tidak material. Kita masuk ke part yang keempat, yakni model FIFO atau MPKP. Contoh kasusnya sama, soalnya juga yang tadi. Namun, buatlah laporan harga pokok produksi dengan model FIFO atau MPKP. Jadi ini perlu diperhatikan ya, dalam menghitung unit ekuivalensi model FIFO atau MPKP, ada dua cara yang digunakan dalam menghitung unit ekuivalensinya. Cara yang pertama adalah biaya bahan baku dengan menggunakan rumus ini ya. Biaya bahan baku dicari dengan produk jadi ditambah dengan persentase PDP akhir BBB dikalikan dengan unit PDP akhir BBB dikurangi dengan persentase PDP awal BBB dikalikan dengan unit PDP awal BBB. Produk jadinya 19.000 unit, presentasinya ada presentasi PDP akhir BBB-nya adalah 70% dikalikan dengan 6.000 unit,
dikurang dengan 100% dikalikan dengan 5.000 unit. Maka hasilnya adalah 18.200 unit. BTK-nya juga sama rumusnya, cuman di situ kita sesuaikan ya. Yang BBB tadi di awal diubah menjadi BTK semua. 19.000 unit ditambah dengan 60% kali 6.000 unit dikurang dengan 35% dikali 5.000 unit. Maka hasilnya adalah 20.850 unit. BOP juga sama rumusnya, cuman disesuaikan ya BOP-nya ya. Lalu 19.000 unit ditambahkan dengan 50% dikali 6.000 unit dikurang 35% kali 5.000 unit. Maka hasilnya adalah 20.250 unit. Ini cara keduanya. Ya. Dicari dengan rumus produk masuk proses dikurangi dengan PDP akhir ditambah dengan persentase PDP akhir BBB dikalikan dengan unit PDP akhir BBB ditambah dengan 100% dikurangi persentase PDP awal BBB dikali unit PDP awal BBB. Maka 20.000 unit yang merupakan produk masuk proses dikurangi dengan 6.000 unit, maka hasilnya adalah 14.000 unit. Ditambah dengan 70% dari 6.000 unit, ditambah dengan 100% dikurang 100%, ya. Tadi persentase PDP awal BBB adalah 100%, maka 100% kurang 100%, ya, sama dengan 0%, ya. 0 dikalikan dengan 5.000 unit. Maka hasilnya tetap sama, 18.200 unit. Untuk BTK juga rumusnya sama, cuman disesuaikan ya, BBB-nya diganti dengan BTK. Ya, 20.000 unit dikurangi 6.000 unit sama dengan 14.000 unit, ditambah dengan 60% kali 6.000 unit, ditambah dengan 100% dikurang 35% sama dengan 65% ya, Kak. Jadi 65% kali 5.000 unit. Maka hasilnya sama, 20.850 unit. Lalu BOP, produk masuk proses dikurangi dengan PDP akhir ditambah dengan persentase PDP akhir BOP dikalikan dengan unit PDP akhir BOP ditambah dengan itu sama ya, sama cuman diganti BBB-nya, BTK-nya diganti dengan BOP ya. Jadi di sini 20.000 unit dikurangi dengan 6.000 unit sama dengan 14.000 unit ya. Jadi 14.000 unit ditambah dengan 50% dari 6.000 unit dan 100% dikurang 35% berarti 65%, maka 65% dari 5.000 unit. Maka hasilnya adalah 20.250 unit, sama dengan hasil langkah yang pertama. Kita masuk ke langkah kedua, yakni menghitung HPP per unit model FIFO atau MPKP. HPP per unit untuk BBB dicari dengan rumus biaya bulan ini BBB dibagi dengan unit ekuivalensi BBB. Jadi di sini biayanya adalah biaya bulan ini saja ya. Ini bedanya dengan metode yang sebelumnya, ini average. Ya, dimana di average itu ada dua biaya ya, biaya PDP awal ditambah dengan biaya bulan ini. Sementara pada model FIFO atau MPKP ini, biaya yang dipakai untuk membagi adalah biaya bulan ini saja. Maka biaya bulan ini BBB adalah Rp16.800.000 dibagi dengan 18.200 unit yang merupakan unit ekuivalensi yang sudah kita cari walaupun dengan dua cara tadi ya. Maka hasilnya adalah Rp923,07 per unit. HPP per unit untuk BTK adalah sama rumusnya ya, cuman diganti BBB-nya menjadi BTK. Rp10.200.000 dibagi dengan 20.850 unit, maka hasilnya adalah Rp489,20 per unit. HPP per unit untuk BOP, biaya bulan ini BOP dibagi unit ekuivalensi BOP, maka Rp5.750.000 dibagi Rp5.750.000,
dibagi dengan 20.250 unit. Maka hasilnya adalah Rp283,95 per unit. Jadi kita akan masuk ke langkah yang ketiga, yakni membuat laporan harga pokok produksi. Di sini kepalanya adalah PT XXX, laporan harga pokok produksi proses untuk bulan Desember 2019. Data produksinya sama ya, seperti yang di laporan harga pokok produksi yang dengan metode average sama saja, tidak ada yang berubah. Namun di sini data biayanya kita lihat ada komponen yang berubah ya. Di sini data biayanya ada dua komponen, yakni biaya pada PDP awal dan biaya dari periode sekarang. Biaya pada PDP awalnya adalah Rp1.450.000. Biaya dari periode sekarangnya adalah sama seperti yang sebelumnya. Kita jabarkan ya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya. Unit ekuivalensinya adalah hasil yang telah kita cari di langkah kedua ya. Maaf, langkah pertama ya. Lalu HPP per unitnya yang kita cari di langkah kedua. Maka itu totalnya adalah Rp1.696,22. Sementara jumlah biayanya adalah totalnya Rp34.200.000. Jadi kita lihat cara menyajikannya sudah berbeda dengan metode average ya. Oke, pada perhitungan HPP-nya kita akan lanjut ke halaman yang berikutnya. Perhitungan HPP-nya juga, komponennya juga berbeda dari yang sebelumnya. Kita perhatikan baik-baik. HPP produk jadinya ada beberapa komponen. Yang pertama komponennya adalah harga pokok produk dalam proses atau PDP awal. Yakni biaya dari bulan lalu Rp1.450.000. Biaya dari periode sekarang, BBB-nya adalah 100% dikurangi dengan 100% dikalikan dengan 5.000 unit ya. Ini PDP awal ya. Dikalikan dengan Rp923,07, maka hasilnya adalah 0. Lalu BTK-nya adalah 100% dikurangi dengan 35%, sama dengan itu 100% dikurangi dengan 35% sama dengan 65%. Jadi 65% dari 5.000 unit dikalikan dengan Rp489,20 per unit, maka hasilnya adalah Rp1.589.900. BOP-nya 100% dikurangi dengan 35%, karena tadi biaya konversi ya, biaya konversi adalah biaya untuk BTK dan BOP ya. Jadi di sini 100% dikurangi dengan 35% sama dengan 65% ya. Jadi 65% dikalikan dengan 5.000 unit. Maka dikalikan lagi dengan Rp283,95 per unitnya. Maka hasilnya adalah Rp922.837. Ini dijumlahkan, hasilnya adalah Rp2.512.737. Jadi ini hasil BOP-nya sebenarnya ada 5 ya, tetapi ini saya buang komanya ya. Jadi hasilnya bulat Rp2.512.737. Lalu komponen kedua dari HPP produk jadi adalah harga pokok periode sekarang. Ya, yang selesai tadi produk selesainya 19.000 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 14.000. Jadi 14.000 unit ya, dikalikan dengan Rp1.696,22 per unit. Ini merupakan HPP produk jadi ya, yang sudah kita cari sebelumnya. Maka totalnya adalah Rp23.747.080. Ya, kita masuk ke komponen kedua dari perhitungan HPP-nya, yakni HPP produk dalam proses. HPP produk dalam proses ini yang kita ambil adalah PDP akhir ya, PDP akhir. Maka BBB-nya adalah 70% dari
unit. Ya, 70% kali 6.000 unit dikalikan dengan Rp923,07 per unit, yang merupakan HPP per unit untuk BBB ya, yang tadi kita cari di data biaya tadi ya. Maka hasilnya adalah Rp3.876.894. BTK-nya adalah 60% dikalikan dengan 6.000 unit dikalikan dengan Rp489,20 per unit. Maka hasilnya adalah Rp1.761.120. Dan BOP-nya adalah 50% kali 6.000 unit dikalikan dengan Rp283,95, maka hasilnya adalah Rp851.850. Maka hasilnya adalah Rp6.489.864. Total dari biaya keseluruhan, baik HPP produk jadi maupun HPP produk dalam proses adalah Rp34.699.681. Kita cari selisihnya, maka selisihnya adalah Rp319. Ini dianggap selisih tidak material. Dengan demikian, maka berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya. Jangan lupa dukung saya, like, comment, and subscribe di channel YouTube saya untuk siar pembelajaran yang lebih luas lagi ya, agar seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia yang mungkin bisa memanfaatkan video pembelajaran ini. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa kafaratul majelis, doa penutup majelis. Bagi yang beragama Islam, doa akan saya pandu, dan bagi yang beragama selain Islam, saya persilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya robbal alamin. Baik, semoga dengan kita membaca doa kafaratul majelis, doa penutup majelis tadi, maka semoga keberkahan daripada ilmu ini benar-benar kita dapatkan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk di masa yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih banyak, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.